Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar persamaan diferensial. Sebenarnya di sini lebih kepada persamaan diferensial, bukan kepada persamaan diferensial biasa ya. Tapi karena memang mata kuliah kita pada semester ini namanya adalah persamaan diferensial biasa, seperti itu. Nah, baik, langsung saja. Di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kedua kita untuk materi pertama, yaitu mengenai definisi dari persamaan diferensial itu apa. Terus notasi atau cara penulisannya seperti apa nantinya, terus terkait dengan klasifikasi persamaan diferensial seperti itu. Nah, langsung aja di sini ke definisi dari persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu sendiri didefinisikan sebagai suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah dia merupakan sebuah persamaan, terus dia harus memuat satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat, dan dia juga memuat maksudnya variabel terikat itu terhadap siapa? Terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, itu dikatakan sebagai persamaan diferensial seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh yaitu sebuah persamaan ya. Kenapa dikatakan persamaan? Karena dia mengandung tanda sama dengan. Nah, persamaannya adalah yang dy per dx plus 3xy plus 3xy sama dengan eksponen x. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan penulisan-penulisan seperti ini atau fungsi-fungsi seperti ini, karena pada dasarnya materi terkait diferensial atau terkait turunan itu sudah diberikan, setahu saya sudah diberikan di mata kuliah kalkulus, mungkin di kalkulus 1 sepertinya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah persamaan di mana persamaan ini mengandung atau memuat turunan. Yang mana turunannya? Ini dia turunannya. dy dx. dy dx ini biasanya kalau mungkin kita ya biasanya nulisnya adalah y aksen ya, atau f aksen x. Nah, itu adalah turunan. Ya. Nah, dy dx ini adalah turunannya. Seperti itu. Nah, di sini ada variabel terikat, ada variabel bebas. Mana variabel terikat dan mana variabel bebas? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, di sini variabel terikatnya itu adalah y. Ini terikat. Intinya itu kalau misalnya secara awam kita mengatakan bahwa yang atas itu adalah variabel terikatnya, sementara pernya itu atau yang bawah itu adalah variabel bebasnya. Ini adalah variabel bebasnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah persamaan diferensial. Kenapa dikatakan persamaan diferensial? Contoh ini pertama, karena dia merupakan sebuah persamaan, yaitu dihubungkan oleh tanda sama dengan. Yang kedua, dia memuat turunan dari satu atau lebih fungsi, di mana dia mengandung variabel terikat. Variabel terikatnya adalah y dan variabel bebasnya adalah x. Seperti itu. Itu untuk definisi persamaan diferensial. Oke. Yang kedua, notasi. Nah, notasi di sini ada notasi Leibniz, ada notasi pangkat, ada notasi titik atau Newton, ada notasi subscribe. Nah, kalau untuk notasi Leibniz sendiri, ini yang sering kita gunakan adalah ini, notasi Leibniz dan notasi pangkat. Notasi pangkat itu biasa banyak digunakan di jenjang-jenjang SMA. Sementara untuk Leibniz itu biasanya kita gunakan di kalkulus dan lain sebagainya. Nah, ini dy per dx.
D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini menentukan, maksudnya ini adalah turunan pertama, ini turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ketiga, dan seterusnya sampai dengan N, turunan ke N, seperti itu. Kalau di sini Y aksen 1 itu turunan pertama, ini turunan kedua, yang ini turunan ketiga. Sementara untuk penulisan turunan 3 ke atas atau 4, 5 dan seterusnya itu menggunakan angka. Karena nggak mungkin lagi kita tuliskan turunan, kalau misalnya turunan keempat seperti ini, IV pakai Romawi kan nggak mungkin. Jadi penulisannya adalah Y pangkat 4. Oke, itu untuk notasi pangkat. Sementara untuk notasi titik Newton atau notasi dot lazim digunakan untuk menyatakan turunan fungsi terhadap waktu. Jadi ini khusus biasanya terhadap waktu. Kalau di sini kan penulisannya terhadap Leibniz ya. Ini secara Leibniz. Jadi kalau misalnya ke notasi titik Newton itu pakai yang ini. Jadi S titik 2 di atas, karena kan variabel terikatnya itu kan S, jadi yang ditulis adalah variabel terikatnya. Titik 2 itu menyatakan bahwa turunan kedua, titik 1 itu menyatakan turunan pertama, seperti itu. Tapi memang untuk notasi ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan nanti adalah notasi Leibniz. Yang keempat adalah notasi subscribe. Kalau notasi subscribe ini menuliskan antara variabel terikat, nanti untuk turunan keberapanya itu ditandakan dengan jumlah dari variabel variabel bebasnya. Contohnya di sini kan U ini kan ini variabel terikatnya ya, ini kan variabel bebas. Nah di sini U ini UXX, artinya turunan kedua dari fungsi U terhadap variabel X. Yang juga sama ini turunan kedua dari fungsi U terhadap variabel T. Nah, oke. Kalau ini turunan pertama dari fungsi U terhadap T. Itu untuk notasi subscribe. Nah, selanjutnya tadi udah kita bahas mengenai definisi, contoh, dan notasinya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai klasifikasi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan ordernya, dan berdasarkan linearitasnya. Kalau untuk berdasarkan jenis itu persamaan diferensial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa. Nih, persamaan diferensial biasa. Yang kedua persamaan diferensial parsial. Terus yang untuk berdasarkan orde itu dibagi menjadi orde 1, PD dengan orde 1, atau persamaan diferensial dengan orde 1, persamaan diferensial dengan orde 2. Sementara berdasarkan linearitasnya ada PD linier atau persamaan diferensial linier dan persamaan diferensial non linier. Jadi kalau untuk menyebutkan persamaan diferensial itu jangan nanti dipisah-pisah ya, jangan persamaan diferensial. Jadi kesannya itu nggak bagus gitu loh. Katakannya jadi nggak bagus. Jadi penyebutannya adalah persamaan diferensial seperti itu. Jadi dilanjut seperti itu ya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan diferensial biasa atau PDB. Biasanya disingkat sebagai PDB. Persamaan diferensial biasa. Oke. Nah, persamaan diferensial biasa itu didefinisikan sebagai persamaan diferensial yang mengandung turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang variabel terikat. Ingat ya, satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Ingat nih, satu variabel bebas ya. Jadi variabel terikatnya boleh lebih dari satu, tapi variabel bebasnya hanya boleh satu. Nah, itu yang dinamakan persamaan diferensial biasa. Contoh,
Di sini ada dy dx plus 5y sama dengan eksponen x. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa. Karena apa? Karena variabel bebasnya ada satu, variabel terikatnya ada satu. Variabel bebasnya itu x, variabel terikatnya adalah y. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Dia hanya mempunyai satu variabel bebas, yaitu x. Yang untuk yang ketiga, dia punya dua variabel bebas. Yang ini dua variabel terikat dan satu variabel bebas, seperti itu. Yang nggak boleh, misalnya saya punya d ya, punya dy kuadrat min dy per dx kuadrat per dt plus 6 misalnya. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena di sini ada dua buah variabel terikat. Dua buah variabel bebas, yaitu x dan t, seperti itu. Jadi itu bukan tidak boleh, bukan persamaan diferensial biasa, tapi nanti masuk ke yang namanya persamaan diferensial parsial, seperti itu. Jadi membedakan antara parsial dengan biasa itu sebenarnya mudah sih, yaitu lihat aja di variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka itu dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial. Sementara kalau hanya satu, dia masuk ke dalam persamaan diferensial biasa, seperti itu. Tapi dari segi penulisannya juga berbeda, dari segi lambangnya juga berbeda. Kalau persamaan diferensial biasa menggunakan D, tapi kalau untuk parsial dia menggunakan ini. Itu tandanya, itu artinya menunjukkan bahwa itu merupakan turunan parsial. Kalau nggak salah bacanya itu do kuadrat do x, kalau nggak salah ya. Tapi lebih amannya untuk bacanya itu ya baca aja turunan kedua, turunan parsial ya, turunan parsial dari u terhadap x, gitu aja. Itu lebih amannya, karena biasanya banyak versi sih untuk pembacaannya, seperti itu. Kalau saya lebih memilih membacanya itu menggunakan turunan parsial, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini di parsial itu dia dua variabel bebas, paling sedikit itu dua. Nah, x t y x seperti itu. Jadi parsial itu lebih paling sedikit dua, nggak boleh satu, nanti kalau satu jadi persamaan diferensial biasa, seperti itu. Itu aja sih bedanya antara yang parsial antara yang parsial dengan yang biasa. Tapi dari segi penulisan juga atau dari segi lambangnya juga sudah bisa dibedakan yang mana parsial, yang mana biasa. Jadi kalau misalnya biasa nggak mungkin dituliskan dengan lambang ini, itu udah nggak mungkin sekali. Jadi kalau udah pakai lambang ini itu namanya parsial. Oke, sekarang kita ingin menentukan bagaimana sih cara menentukan orde dari persamaan diferensial tadi. Dari tadi kita bicaranya ada orde ya, ada derajat, ada pangkat. Nah, di sini kita bicara mengenai orde dari persamaan diferensial. Nah, kalau di contoh ini persamaan diferensial ini ordenya orde 2. Jadi penamaan orde itu diambil dari orde tertingginya, seperti itu. Jadi kalau di sini ini orde tertingginya adalah 2. Di sini kan ada orde 2, ini orde 2, ini orde 1. Kalau yang ini namanya derajat. Kalau pakai kurung seperti ini bukan terhitung ke dalam orde, tapi dia terhitung ke dalam derajatnya, seperti itu. Oke. Itu maksud dari ini. Oke, kita lanjut aja ya. Itu untuk yang orde. Kita masuk ke nah di sini ke linear dan non linear. Jadi kalau linear itu, PD linear itu, jadi sebenarnya di sini kalau kita untuk menentukan dia linear atau dia non linear, kita harus tahu yang non linear itu yang seperti apa sih. Yang non linear itu karena yang lebih spesifik itu biasanya yang non linear, lebih spesifik gitu. Kalau non linear itu yang pertama dia fungsi
fungsi-fungsi trigonometri itu yang non-linear. Selain itu dia ada perkalian antara variabel terikat dengan turunannya, ya, perkalian antara variabel terikat dengan turunannya. Terus variabel terikatnya itu punya pangkat lebih dari satu. Pangkatnya itu lebih dari satu. Ingat ya, pangkat ya, atau derajat ya, bukan orde, bukan orde tapi pangkat. Terus fungsi eksponen biasanya eksponen dari variabel terikat, seperti itu. Kalau secara notasi ya yang ini notasinya an x y pangkat n ditambah an min 1 x y pangkat n min 1 sampai dengan min g x sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa dikatakan linear jika fungsi tersebut linear pada variabel terikatnya, pada variabel terikat dan turunan-turunannya. Jadi dia merupakan fungsi linear gitu untuk yang variabel terikat dan turunannya. Linear itu dikaitkan dengan apa? Kalau fungsi linear kan dikaitkan dengan pangkatnya, hanya pangkat tertingginya 1, ya kan? Seperti itu, tidak ada pengali dan lain sebagainya. Jadi di sini harus dibedakan mana pangkat, mana orde. Oke, kita langsung ke contoh aja. Yang pertama di sini d kuadrat y per dx. Oke, ini aman lah ya. Ini PD-nya PD linear orde 2. Karena di sini dia merupakan fungsi linear semuanya. Di sini 4y pengali dengan konstanta, bukan pengali dengan bukan pengali dengan turunan. Terus di sini x pangkat 4 ini kan bukan variabel terikat, tapi x itu variabel bebas, jadi aman-aman saja, nggak masalah gitu. Walaupun di sini x pangkat 4, yang nggak boleh itu kan variabel terikatnya yang nggak boleh, seperti itu. Nah, seperti yang nomor 3 ini contohnya, yang ini, yang kenapa di sini bisa dikatakan non linear? Karena di sini y-nya y pangkat 3, sementara di sini variabel terikatnya itu adalah y. Jadi kalau di sini misalnya 4x pangkat 3 nggak masalah, jadi persamaan diferensial linear jadinya. Tapi karena ini y pangkat 3, maka dia menjadi persamaan diferensial non linear. Kalau di sini aman semua sebenarnya, ini x pangkat 2, x pangkat 3, di sini x eksponen x bukan x eksponen y gitu kan. Tapi kenapa jadi PD non linear? Karena ini ada pangkat 2 di sini. Ya. Ini bukan orde tapi pangkat. Di sini ordenya orde 4, tapi dia maksudnya turunan atau diferensialnya itu dia bukan fungsi linear tapi fungsi kuadrat jadinya, karena x pangkat 2, seperti itu. Makanya di sini dikatakan sebagai PD non linear. Nah, contoh selanjutnya. Nah, di sini kalau ini nanti bisa disederhanakan atau bisa kita buat ke dalam bentuk diferensialnya, yaitu 4x y pangkat y pangkat 1 atau y aksen ditambah y sama dengan x. Nah, ini adalah linear. Ini bisa lah. Kenapa bisa seperti ini? Kan semua ruas dibagi dengan dx. Ini linear, oke, nggak masalah. Ini juga linear, ya, no problem. Yang ini non linear. Kenapa non linear? Karena ini ada y pengalinya y aksen. Jadi modelnya gini jadinya, 1 min y dy dx, kan y aksen itu kan dy dx kan, plus 2y sama dengan x kan terhadap x ini. Tuh, yang ini yang jadi masalah, ada pengali. Kalau ini kita sederhanakan kan jadi gini, dy per dx min y dy dx plus 2y sama dengan e eksponen x, atau bisa juga kita tulis gini, y aksen min y aksen plus 2y. Ini kan udah boleh kan, gitu tuh ya. Yang ketiga, kenapa non linear? Ini ada sin y, trigonometri. Terus yang keempat, kenapa non linear? Karena ini
ada Y pangkat 2. Variabel terikat, pangkat tertinggi variabel terikatnya adalah 2. Dia nggak boleh 2, pangkat tertingginya harus 1, baru bisa dikatakan sebagai linear. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini atau pada materi ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke solusi dari persamaan diferensial biasa. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.